Tapi gini, kalau Anda menjawab Pak Sudirman soal upaya untuk tidak digembosi dari internal sendiri, tapi kan kemudian narasi lain yang juga maju dan juga beredar itu kan soal jegal-jegalan yang tadi juga sempat Anda bincang. Emang seberat apa sih? Atau apa ya ibaratnya? Sebesar apa sih upaya pencegalan? Menurut Livi sebesar apa? Kan saya nanya, dijawab dong Pak. Coba bayangin ya, satu yang sangat fundamental. Tidak pernah ada dalam sejarah Republik ini perkara gelar perkara kan 19 kali. Oke. Itu kalau bukan usaha untuk menjegal apalagi tuh. Orang sudah memaklumi bahwa itu memang usaha penjegalan. Sudah disidangkan, dibicarakan sampai akhirnya kan menimbulkan keretakan di tubuh KPK kan. Para pimpinan KPK jadi centang perenang nggak karuan tuh kayak gitu. Atau belakangan lah itu soal rumput-rumputan itu. Ini untuk menyebut beberapa contoh saja yang memang kalau dikatakan tidak ada penjegalan menurut saya sih itu orang itu tidak bisa membaca gitu. Jadi dari waktu ke waktu terus menerus dilakukan. Dan tadi yang dikatakan abang kita Bang Adian itu suara sebagian elit kita bahwa nanti Pilpres itu hanya 2 pasang. Yang ini Anies tidak akan boleh out sendiri. Akan out sendiri. Bukan out sendiri, di-outkan gitu. Jadi ini orchestrated effort dari banyak pihak yang entah karena apa orang seperti Anies itu seperti unwanted gitu dan makanya saya katakan kenapa Anda bilang Anies itu orang yang tidak diinginkan? Oleh sebagian elit. Makanya saya mengatakan yang dibutuhkan Anies adalah demokrasi gitu. That's it. Nggak ada yang lain. Demokrasi artinya memberi kesempatan pada semuanya untuk ikut race, yang memenuhi syarat untuk ikut berlomba, yang memiliki persyaratan partai untuk berlomba. Kan Anies masuk kategori itu, jadi kenapa mesti dijegal-jegal? Jangan menggunakan aparat untuk sekarang ini pembicaraan orang di luar sana. Ya memang ini potensial untuk memenangi pemilu gitu. Tapi bagaimana dengan kecurangan gitu? Terus ini yang sering juga logika terbalik ya. Kalau betul bahwa Anies itu nomor 3 atau makin turun gitu, kenapa usaha untuk menghalangi begitu keras gitu? Itu kan sesuatu yang juga patut kita pertanyakan secara logika gitu. Jadi ini semua kalau dirangkai ya memang kenyataannya begitu. Kenyataannya memang ada upaya-upaya menghalangi, menjegal, menghambat gitu. Cuman sekarang kita barangkali sudah sampai tahap begini. Mungkin sampai Mei, Juni itu karena sejumlah isu terus-menerus dihantamkan gitu. Tapi sesudah Juli ke depan, saya tidak tahu mau bawa isu apa lagi. Kenapa gitu? Anda juga sempat bilang sekarang kita butuhnya demokrasi bukan demokrasi. Kenapa gitu? Apa yang gila emang? Yang gila tadi usaha menghalangi, usaha mengkriminalisasi, usaha menggunakan kekuasaan secara tidak netral. Itu kan kegilaan demokrasi. Saya mau masuk ke situ dulu dikit. Kan ada banyak narasi yang muncul katanya Pak Anies akan ditersangkakan oleh KPK. Ada juga narasi yang muncul yang seperti yang tadi Anda katakan, gimana caranya gimana yang maju Pilpres cuma 2, Pak Anies nggak akan ikut. Pak Anies sempat ngomong nggak sama Anda soal narasi-narasi itu yang beredar? Apa sih kata Pak Anies? Nomor 1, yang baru Livi katakan itu adalah contoh yang saya sebut, this is not democracy, this is democracy gitu. Orang-orang yang dengan kegilaannya itu pengen melakukan segala macam. Pak Anies sendiri, itu yang saya kagum barangkali ya. Ini bukan kampanye, tapi secara pribadi saya mengagumi ketenangan Pak Anies. Dan itu saya alami, saya lihat dari tahun mungkin 2009 ya. Ini orang kayaknya punya kualitas untuk sampai kepada level nasional. 2013 masih sangat muda, ikut konvensi dan tidak jelek hasilnya itu. Kemudian ketika untuk pilkada saya juga ikut bantu. Jadi Pak Anies ini orang yang menurut saya intuisi politiknya sangat baik. Dia tahu kapan merespon, kapan bertindak, kapan tidak merespon. Gitu. Jadi terhadap ini semua, ya dia menjalani sebagai satu keniscayaan aja. Sambil mengatakan begini, ya kalau gampang-gampang namanya bukan berjuang gitu. Ya, betul juga ya. Kalau gampang namanya
nonton dangdut gitu. Nah, itu omongan saya. Tapi saya kira exactly he's right bahwa ya namanya perjuangan ya pasti berat, pasti ada halangan. Apalagi yang diperjuangkan adalah cita-cita untuk meluruskan kembali jalannya negara. Yang kita tahu, Livi juga tahu, semua orang intelektual tahu, ada banyak hal yang memang harus kita luruskan. Dan karena itu kita menggunakan kata kunci, ya kita ingin menghadirkan perubahan gitu.